What's up kawan para wibu? Kembali sama gue Rasyam Dan nama Kemalan. dan selamat datang di video kali ini. Nah minggu kemarin kita emang gak sempet upload sama sekali karena emang ya libur lah kali-kali ya kan, udah lama gak libur ya kan. Jadi kali ini kita akan upload dan bahas nih ya. Kali ini gue yang jadi hostnya untuk podcast kali ini, Rasyam seperti biasa gitu kan. Dan sekarang Fadlan jadi ya co-host lah pokoknya di sini lah ya. Nah gue pengen ngomongin langsung nih kan, lo tau gak sih? Gue langsung spill to the bin nih anjing. Okay. Seharusnya gue simpen buat akhir atau tengah-tengah, tapi This is ya pokoknya kali ini kita bakal ngomong random banget apapun yang ada di otak kita. Dan yang menarik nanti temanya akan jadi thumbnail, ya kan? Nah, gue langsung aja. Lu tau gak sih di Jepang tuh katanya, bukan di Jepang sih. Jadi gini. Jadi kemarin tuh gue kan ya biasa lah buka YouTube ya kan. Nah, tapi kemarin gue nemu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dia itu ngejelasin kalau misalnya apa VTuber Jepang itu terancam bukan karena pengen hilang atau terekspos nama-namanya. Oh, soal itu. Iya. Jadi Udah, gue kira lu gak tahu. Oke. Jadi gue bukannya nggak dengar. Gue cuma lihat ada thumbnail YouTube. That's dangerous. Nah, gue baca tuh kontennya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, gue akan mungkin ngejelasin sedikit ya yang gue pahami aja ya pokoknya ya. Jadi basically di Jepang itu nanti katanya buat kayak bayar pajak atau apa, pokoknya kalian bisa nyari videonya orang luar yang bikin, tapi ya dia itu ngejelasin katanya sistem ini membuat para VTuber itu menaruh nama aslinya mereka ke data itu, dan datanya bukan data kayak apa ya, maksud gue itu kayak server yang private atau apa sih menurut gue katanya, tapi umum, jadi benar-benar orang bisa nyari ya kan. Dan itu kayak ini apa? Kayak lu misalkan ya lu punya perusahaan, orang kerja di situ kan, kan lu data semua kan, itu buat pabrik tuh. Iya kayak gitu, katanya sih kayak gitu, tapi dengan ya dibilangnya sih katanya buat pajak lah, buat apa gitu kan ya. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti juga pokoknya tentang sistem ini. Dan itu bisa ngancem ya VTuber misalnya kayak ya pokoknya yang JP sih. Kalau yang luar kan mungkin memang soalnya di luar nggak ada restricted kan juga banyak, dan banyak orang juga kayak ya udah ini gue yang asli gitu kan, kayak gini gue yang asli gitu kan, mereka kayak yang ini. Cuman kan kalau Jepang kan beda ya, Jepang kan memang kadang-kadang apa kalau untuk kayak idol gitu kan, apalagi yang gitu begini memang lu bener-bener privat banget, muka lo, nama lo. Mungkin kalau suara gue nggak tahu udah kalau itu. Kalau suara mungkin nggak tahu sih. Iya, jadi karena sistem ini kata ya si YouTuber yang gue tonton kemarin, yang apa ya, jadi orang yang suka ngedoxing jadi gak bisa tahu banget si VTuber ini siapa ya kan. Nah, itu nambah masalah ya kan. Tapi gue nggak tahu apakah ini sistemnya ya bakal beneran ada atau enggak. Kalau gitu. menurut gua enggak. Ya bisa jadi. Kenapa gini? Karena gini, satu, mereka harus lewat YouTube dulu. Iya sih. Mereka harus interaksi sama YouTube kayak kita bakal kayak kita punya peraturan baru nih buat orang. Berarti kalau gitu kan nggak harus VTuber doang dong. Semua YouTube harus ikut dong. Iya. Secara teknik. Nggak dijelasin juga iya. Iya. Bukan kalau misalkan kayak gitu, dia harus kontak YouTube, dan secara teknik YouTube juga harusnya. Oh iya, harusnya itu. Itu sih. Tapi kalau menurut gua sih enggak sih. Kayaknya cuman masih rumor doang. Bukan rumor, maksudnya mereka udah kayak nyediain template buat hukumnya. Cuma masih dipertimbangkan gitu. Oh iya, masih Karena kan belum ada resminya kan? Belum ada. Masih pokoknya kayak ya pokoknya kayak rumor gitu lah, rumor doang. Tapi ya yang menurut gue lumayan bahaya gitu kan. Iya. Dan lu kalau misalkan kita flashback ke beberapa tahun yang kemarin, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Oh. Soalnya kalau nama udah kebuka, itu masalah tambah kebuka soalnya. Kalau misalnya ya masalahnya kalau nama mungkin masih enggak nama ya masa gini, beberapa ya kita ambil contoh dari JP Hololive lah. Hololive JP kan beberapa ada yang punya YouTube sendiri kan. Nah itu mungkin mereka kayak ya udahlah, gue nggak inilah ya kan, karena ya namanya udah tahu gitu kan mereka juga kan, jadi kayak udah jadi gue nggak terlalu ini banget. Cuman kan ada beberapa yang tertutup ya, contoh kayak ya Miko gitu kan, habis itu juga ya mungkin dari Sanji yang lu tahu juga ada beberapa yang nggak di-expose kan namanya atau apa gitu kan. Jadi emang menurut gue ya ini. Terus lu kemarin ini lu gak nonton yang 3D Hololive ID? Gue cuma lihat pose Mona doang udah. Gue lagi nunggu yang isu nih hari ini nih juga. Apa jadi agak apa ya, gimana ya? Ekspektasi gue tuh bakal banyak collab offline.
Oke. Ekspektasi gue Oh, gitu. mereka lagi di sana ya? Lagi di sana mereka, tapi kenyataannya nggak ada, ya kan? Karena apa? Karena kalau gue pikir gini, menurut gue gini, mereka datang ke Jepang kan kalau nggak salah minggu kemarin, ya kan? Mereka datang ke minggu kemarin, dan minggu depan mereka datang ke event Komifuro, ya kan? Terus Jadi makanya kayaknya mereka kayak apa mungkin nggak bisa off collab atau apa. Itu mungkin ya karena mereka itu ya sibuk dengan event yang nanti itu ya kan, yang bolak-balik ya kan. Jadi mungkin menurut gue mereka batas waktunya cuma seminggu ya kan. Jadi mereka nggak bisa ini. Dan at least satu bisa sih. seharusnya. Tapi Pekora lagi bikin kado sih. Pekora lagi bikin kado buat yang orang-orang ID datang ke JP ya kan. Katanya gitu sih, katanya sih gitu. Tapi gue nggak tahu. Ya kan? Kita tunggu aja gitu kan. Nah, habis itu selain itu juga lo tahu kalau Susei lagi rehat dia. Oke. 1,5 bulan. Jadi mungkin kalian beberapa dan tahu dan yang nggak tahu. Jadi Susei itu dia itu habis operasi tenggorokan lagi dan butuh rehat. Butuh rehat 1,5 bulan. Lumayan lama. Iya, dan kalau misalkan yang orang yang sering nonton itu ya tahu lah kenapa dia begitu. Oh jelas, tahu banget lah. Di sini ada. Oh Susei itu suara bagus, cuman mungkin karena kalau dulu yang menurut gue yang pertama kali ya, kalau nggak salah juga kata dia atau apa ya. Jadi tuh si Susei itu terlalu maksain suara yang kawaiinya itu tuh, yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan kayak emang suara aslinya keluar gitu kan, karena emang mungkin dia nggak mau maksain. Cuman kalau kenapa dia operasi dulu suaranya high pitch-nya tinggi banget. Iya, tapi kan sekarang udah enggak. Tapi gue juga nggak tahu kenapa sekarang dioperasi lagi juga gue. Ya mungkin bukan lebih ke operasi kayak operasi maksudnya lebih ke sekalian cek aja. Cek tenggorokan. Apalagi ya yang mau gue omongin ya? Ntar gue pikir-pikir dulu. Atau lu ada gitu? Game kabar baik ya. Apaan? Keluar. Oh ya. Ini pokoknya random banget kita ngomong kali ini. Jadi pokoknya ada game yang paling gue tunggu banget keluar, yaitu Gundam Evolution. Yes. Jujur gue dari dulu tuh selalu nunggu untuk game Gundam. Ya kan, gue kagak ada, dan sekalinya ada ya begitu. Cuman strategi battle doang gitu, kayak ya SRW gitu kan. Dan gue nggak bisa. Ya gue tuh pengen nge-feel tuh yang kayak gue bener-bener naik Gundam. Contoh kayak game ya Titanfall 2 itu bener-bener gue kayak naik Gundam. Ya kan, dan gue selalu teriak setiap gue main multiplayer tuh kalau robotnya jatuh, di situ saatnya gue teriak. Ya kan. Nah, dan sekarang Gundam Evolution ini aku akhirnya keluar minggu depan hari Kamis. Sekarang kita ini ngerekord hari Minggu tanggal 18 ya. 18 game-nya keluar tanggal 22, dan gue akan jelasin sedikit tentang apa sih sebenarnya Gundam Evolution. Jadi Gundam Evolution itu basically Overwatch robot aja. Cuman mereka bilangnya lebih balance, alias mereka ini nggak mau yang kayak ini terlalu OP, terlalu ini enggak. Mereka itu di sini Gundam Evolution ini bilang katanya dia ini pengen buat game yang 6v6 ini tapi dengan balance. Jadi nggak ada yang OP, nggak ada yang apa, dan jujur dari setiap gameplay yang gue lihat nggak ada yang OP sih menurut gue. Soalnya lo di sini kayak mau darah lo tebal atau apa, sekali kena damage dari yang misalnya darahnya rendah, darah lo berkurang banyak. Itu yang gue soalnya sering banget nonton kayak yang pas lagi kayak private net protes gitu kan. Jadi gue ngeliat kayak ada satu karakter Sazabi, dia itu darahnya tebal, ya kalau bisa dibilang dia kayak tankernya gitu. Tapi dia sekali tamengnya hancur, darahnya langsung berkurang cepet banget. Padahal itu ya kenanya tuh sama kayak mobil suit yang bener-bener lucu banget gitu, kayak GM ganteng gitu kan. Bener-bener pokoknya game-nya bener-bener balance banget menurut gue untuk sekarang. Dan rencananya gue bakal nge-stream. Oke, dan mungkin nih kali ini gue pengen ngomongin stream. Kenapa gue nggak sempet nge-stream juga ya kan. Terakhir kali dan pertama kali itu kan cuma baru Hollow Terror. Jujur alasannya sama, wifi. Jadi belakangan ini wifi di rumah gue itu First Media ya kan, gue sebut merek kan jadinya kan, suka putus nyambung. Jadi gue tuh gak mau yang dimana kayak
gua kayak lagi anteng main atau lagi anteng stream tanpa gue sadarin tiba-tiba putus ya kan. Dan itu gue baru sadar mungkin pas gue lagi anteng main game, tiba-tiba kok disconnect, nge-lag gitu kan. Nah gue nggak mau kayak gitu, gue bener-bener nunggu kualitasnya bagus. Dan ya sekarang udah, semoga bagus karena sekarang gue udah masang LAN juga. Jadi mungkin ya kalau misal, jadi live stream ini tuh sebenarnya tujuannya tuh kalau misalnya gue nggak upload di minggu itu, gue nge-live stream pengganti video apa gitu yang pengen gue apa gitu kan. Jadi penggantinya gitu, atau mungkin gue bisa upload video habis itu gue pengen live stream, gue live stream seperti itu. Nah, habis itu juga jarang review figur nih. Sebenarnya figur gue udah ya dihitung ada 2 sekarang ya. 2 yang bisa gue review. Cuman gue nunggu yang belum datang loh badannya. Itu tak sebulan tuh figur tuh. Kemarin gue tanya-tanyain mulu tuh apa tokonya. Gue nggak mau sebut tokonya lah. Ada lah pokoknya ya. Ya kan. Jadi itu belum datang sama sekali. Jadi dia, gue nggak ngerti kenapa bisa 1 bulan lewat. Seharusnya datangnya Agustus kemarin ya kan. Dan ya kalau lo nonton yang gue nge-review figur SAF gue, itu kan apa namanya, kita kan terakhir Figma Pekora kan nggak lucu, tiba-tiba gue malah nge-review Gundam lah atau figur Ultraman kan nggak lucu kan, ya kan, sedikit spoiler tadi, ya kan. Jadi gue nunggu dulu Figma Pekora datang, gue mungkin hari itu juga gue bakal langsung review. Jadi ya mohon tunggu lah ya. Nah, coba dong jelasin kenapa lu belum sempet bikin video yang ngejelasin itu. 1, belum ada bahan. 2, sekarang udah ada bahan, jadi tungguin aja. Ada beberapa yang mungkin bakal gue bahas. 1, kemungkinan besar kalau misalkan ada yang tahu nama anime yang namanya Vibrant, itu bakal gue bahas 3 Vibrant? season. Iya, Vibrant. Oh. Itu bakal gue bahas 3 season. Terus 1 lagi Bushido Rankin, itu baru kelar beberapa bulan kemarin. Itu anime lama juga, itu lumayan bagus. Dan ya Let's Hope 4 itu bakal jadi video. Dan ya tungguin aja lah kapan gue mood recordnya. Anjing nih orang kan. Kalau gue bentar lagi akan ada video gue nge-review manga, rekomendasi manga. Dan ini bener-bener cuma 2 menit sampai 3 menit. Bener. Soalnya manga soft life, jadi gue gak harus ngejelasin banget ya gue. Dibandingin kayak gue ngejelasin yang hero atau apa gitu. Yang harus kayak complicated. Jadi gue bener-bener simple banget yang kali ini gue akan ini. Mungkin ini videonya habis ini dulu, podcast dulu, baru nanti yang review manga ya kan, atau nggak minggu itu juga gue bakal upload 2 ya kan. Lalu juga selain itu anime gue jujur justru kan suka juga sama isekai Oji-san. Dirinya kayak tai. Bener banget dah ini. Gue suka sama animenya, gue suka sama manganya. Cuman gue tak kenapa setiap beberapa episode rilisnya tuh selalu kayak seminggu 2 minggu kemudian. Ini aja kalau gak salah yang episode baru. Oh, nonton di Netflix ya? Hah? Nonton di Netflix ya? Iya, di Netflix. Oh, that's say everything. Emang kenapa? Emang udah berapa episode? Jadi gini, di website lain? gue kurang tahu ya. Tapi jadi gini, dari orang yang gue tahu, kadang-kadang itu Netflix suka mundurin tayang. Tapi katanya COVID juga, jadi gak cuma di Netflix doang. I don't know, soalnya seinget gue itu juga ada. Tapi emang bener sih, jadi waktu itu kalau gak salah episode 7 Netflix bilangnya tanggal 17 Agustus atau berapa? Pokoknya gue lupa dah pokoknya. Tapi gue liat di website lain udah ada. Kata gue lah anjing, dia nontonnya di Netflix juga, kata gue. Lah, kok gue gak ada, dia dapat gue gak dapet, kata gue kan anjing. Ya kan, dan beberapa episode apa kayak, dan itu juga dikonfirm kayak orang yang biasa ya di Instagram kan suka ngasih kayak info-info gitu kan. Mereka bilang ya bakal lama rilisnya karena ya COVID naik lagi di sana. Gue juga nggak ngerti dah. Ya. Tapi anime movie bagus-bagus banget ya. Sudah bagus banget ya kan. Jadi gue nggak nonton One Piece Film Red, gue nggak nonton Goto Bunhan anime movie, gue nunggu Shin Ultraman. Ya, jadi gue belum sempet jadi fans screening kemarin kata ramai banget. Ada berapa 10 juta tiket atau berapa tuh? Atau pokoknya berapa sih? Gue lupa, banyak pokoknya. Lebih banyak daripada dulu SAO pertama kali. Jadi One Piece ini benar-benar emang kata orang-orang bagus banget katanya filmnya. Jadi bagi kalian yang suka One Piece, monggo. Tunggulah Oktober kayaknya keluar di Indonesia yang biasanya ya, bukan yang fans screening ya. Atau mungkin kalian nggak tahu artinya fans screening. Kita harus ngejelasin. Jadi gini,
fan screening itu apa namanya, jadi kayak lu spesial apa ya pokoknya fan screening itu kayak lu nonton dan lu dapat merchandise dan lu ya bisa dibilang lu yang pertama kali nonton. Jadi kayak bener-bener kayak kalau di game tuh kayak early access lah pokoknya. Ya, Lu dapat lu beta testnya lah pokoknya gitu lah ya. Iya. Di kalau fan screening kayak gitu. Dan kalau nggak salah One Piece kemarin lumayan mahal, 8,5 atau 50.000 per tiket. Gua agak lupa tuh kemarin. Soalnya merchandise-nya banyak, aku dapat baju, lu dapat keychain, dapat tanda, gua pokoknya banyak banget deh pokoknya merchandise. I mean, Dibandingin ada ado sih di situ. ada nah makanya ya kan. Nah, kalau Berbau apa, bro? untuk Shin Ultraman yang gue tahu itu dia fan screening-nya cuma 300.000. Tapi gue ada duit waktu itu pada gue pengen nonton, lumayan dapat baju loh. Nah, kalau gue Tobun Hanayome gue nggak tahu tuh apakah ada fan screening atau enggak. Kayaknya ada sih, cuman gue kurang tahu. Dan fan screening juga yang biasanya di GI sekarang di CP di Center Park di Jakarta Barat. Dulu tuh GI dan Kusdi juga ada pengalaman fan screening. Dulu tuh fan screening pertama gue itu ini Sword Art Online Ordinal Scale. Dan kayak gue pernah ceritain juga deh kayaknya. Saya udah pernah Ya kan. Jadi ya pokoknya fan screening pertama gue itu adalah SA Ordinal Scale. Lalu abis itu kalau gak salah gue ikut fan screening lagi gak sih setelah itu? Gue agak lupa. Enggak ada, gue gak ikut lagi kalau gak salah. Gue nonton ya udah tunggu keluar semua aja. Tuh. Dan gue apa lagi ya, dan even sekarang gila banyak banget loh, bener parah banget ini. Dan gue gue seneng ya, agak seneng sih. Mereka masukin VTuber Call ID ke event-event itu. Good. Jadi beberapa dari mereka kayak contoh Komifuro hampir semua gen ID 1, 2, 3 datang semua. Kayaknya ya, gue liat di Twitter waktu itu kayak kalau nggak salah semuanya. Dan lu kalau nggak salah bisa meet and greet atau tanda tangan deh. Gue agak lupa deh kalau gitu tuh. Tapi itu terbatas inget gue. Aduh, gue jadi pengen datang ke Komifuro tapi nggak ada duit. Ya kan, abis itu juga Comic Con sama juga anjing. Tanggalnya bener-bener deket banget loh. Gue nggak bisa sempet ngumpulin duit dulu buat ke eventnya. Buat jajan-jajan nggak bisa. Ya kan, dan Comic Con itu kalau nggak salah ada Muna, Anya, Kobo atau pokoknya seinget gue yang gue tahu Muna ada di situ juga. Comic Con itu 1-2 Oktober ya kan. Dan bener sih tahun ini bener-bener event tuh anime bener-bener balik lagi kayak dulu banget yang rame, kembali ke arahnya nggak. Which is good. Bagus banget malahan. Ya kan, terus abis itu juga apa lagi ada yang mau ngomongin? Mau ngomongin tentang game yang lumayan itu? Itu ntar aja. Oke. Banyak OVA yang keluar ya kayaknya. Apa? OVA. OVA emang iya. Oh, maksudnya bukan OVA sih, lebih kayak rencana kayak sebenarnya bisa dibilang OVA kan sih kalau misalkan lu punya anime season 1 season 2 terus mereka ngeliris anime lagi beda karakter satu nama. Itu hitungannya apa? Kayak Mushoku Tensei yang baru itu. Kan Mushoku Tensei katanya lagi bikin project baru di dunia yang sama. Cuman katanya itu bukan sequel dari Mushoku no Tensei. Ya, karena kayak gitu. Itu kan apa? OVA? Kurang tahu deh gue juga itu dah. Emang iya apa banyak? Ya. Tapi kata orang gue yang gue tahu Overlord katanya bagus banget season baru ini. Gue nunggu baru gue penasaran dah. Menurut lu Kamen Rider Geats itu udah bener belum? Gue baru dikit-dikit doang. Gue baru liat beberapa hensinya sih. Cuman gue kalau ngeliat Geats tuh kayak campuran Rider lain anjing. Beltnya tuh kayak Zio. Yep. Ya kan. Abis itu gabung itu yang alat-alat itunya kayak Force. Iya. Ya kan. Abis itu juga apa namanya yang double kayak Magnum gitu-gitunya kayak build sama double. Ya kan. Kayak bener-bener campuran. Cuman gue nggak tahu apakah ini bakal kayak Ryuki gitu kan yang bener-bener Battle Royale gitu kan. Seinget gue sih nggak terlalu Battle Royale karena istilahnya mereka nggak Rider v Rider. Tapi katanya Rider lebih banyak loh. Beberapa ini yang baru dilihatnya cuma 6 atau 7 orang nih. Yang kayak konsep itu katanya bakal ada lagi lebih banyak. That's just wait. Seberapa rusuh. Ya semoga Rider bakal ke jalannya benar sih kalau untuk Ultraman. Jujur Ultraman masih bagus sih kan. Gue demen banget dibandingin sama Kamen Rider sekarang. Dan habis itu gue pengen ngomongin gini.
Jadi gue sama Padlan, mungkin kalian kalau tahu game anime tentang balapan kuda yang bernama Uma Musume, mereka ngeluarin game. Ya, Dan udah jujur lama. udah lama banget. Tapi mungkin menurut gue beberapa wibu di Indo kurang tahu kayaknya. Kurang Uma tahu. Musume pun juga kayaknya kurang tahu. Yang Iya. mereka tahu cuman Kimi no Ai Baga, itu doang tuh pasti tuh. Ya kan, soalnya itu pernah jadi meme sih ingat gue ya kan. Jadi tuh unik kayak gini. Uma Musume itu pertama kalau animenya, dan itu juga ada info dari lo kan. Coba lo jelasin deh. Yang Jadi- kata yang dari event ini nyata. Oh gitu. Hmm. Jadi Uma Musume itu ya basically kayak lo ambil balapan kuda di Jepang, lo ganti semua jadi cewek. Dah, itu intinya. Dan fun fact-nya aja, jadi mereka itu ngambil event yang udah kejadian. Jadi kalau misalnya ada sebuah balapan, mereka coba bikin cerita di daerah balapan tersebut. Jadi kalau misalkan lo lihat yang pas Theo kalah Di season 2. season 2 itu beneran. Terus yang McQueen kalah gara-gara Rice. Ya, gara-gara Rice. Iya, gara-gara Itu Rice. kejadian. Bourbon kalah sama Rice, kejadian. Jadi pokoknya mereka tuh nge-base soal itu. Terus juga apa ya? Ya lebih enak aja sih. Storytelling bagus sih gue demen. Iya. Demen banget gue. Cara mereka ngejelasin setiap kudanya lumayan menarik. lumayan menarik. Abis itu juga gamenya juga menurut gue juga unik sih. Unik dan apa ya? Enak banget buat sambil jalan. Iya, jadi tuh game Uma Musume ini namanya Uma Musume Pretty Derby. Kalian bisa nyari di QF ya kan. Dan jujur game ini gue gak pernah selalu muncul lagi di top 10 dah. Sekali hilang muncul mulu loh. Dan fun fact, game ini disebut Genshin Killer. Saya jelaskan dulu itu gak tahu. Jadi kan pernah ada orang ngejelasin kalau Tower Fantasy itu kan Genshin Killer. Game ini Genshin Killer, tahu nggak? Kenapa tuh? Siapa lebih banyak? Apanya? Penjualannya lebih banyak. Iya kah? Serius, gue nggak bohong. Emang lebih banyak aja. Fansnya lebih dedicated ini. So kalau orang Jepang karena emang lebih demen balapan kuda ya kan mereka. Jadi gitu. Dan jujur gue sendiri sama Padlan yang gak ngerti balapan kuda, demen banget mainnya. Iya, karena enak aja. Enak banget mainnya sumpah. Jadi sistemnya agak unik yang kalian emang pasti balapan kuda. Tapi kalian biar kuda kalian menang juara satu atau misalnya ya pokoknya ada syarat-syaratnya mas, setiap kayak mainnya gitu kalian ngelatih ke satu kuda kalian harus kayak ada syaratnya gitu. Jadi misalnya dia harus juara satu, dia seenggaknya harus juara 3 atau enggak seenggaknya juara 5. Nah kalau kalian pengen juara satu, kalian harus melatih kuda kalian. Nah kudanya itu ada statsnya, ada banyak, ada speed, gue nggak ngejelasin. Pokoknya banyak banget, pokoknya ada speed, stamina, power. Habis itu juga ada guts, habis itu ada intelligence. Yeah. Nah, lalu setelah itu setiap kuda beda-beda. Yep. Setiap kuda itu playstyle-nya beda-beda. Beda-beda banget. Ada Kayak kalau misalkan di game-game kayak lu punya fighter, lu punya range, punya melee, punya mage. Di sini kita punya runner, leader, chaser, betweener, apa lagi? Betweener yang paling terakhir, chaser yang paling terakhir. Jadi Ada lagi. Ah? Si Bourbon kerjaannya runner, escaper. emang iya. Yup, anak itu nge-escape. Jadi kalau misalkan lagi di boxin, Hah? keluar aja langsung. Terus skillnya kali. Kayaknya enggak juga deh. Nah, dan abis itu juga setiap kuda itu jarak larinya beda-beda. Ada Jadi, panjang, pendek. Ada panjang, pendek, ada yang bener-bener panjang banget, medium. Jadi kalian bener-bener harus kayak bener-bener ya gue nggak tahu ngelatih kuda beneran kayak gini atau enggak ya. Bener-bener ngelatih banget dan itu seru banget, bener-bener enak banget mainnya. Santai aja mana. Santai banget. Ya. Kalian juga dan untungnya nih ya, kalian bisa kayak main game ini sambil ngelatih. Kalian nggak ngerti bahasa Jepang nih, ya kan? Gue mungkin ngerti beberapa kan, Iya. gue belajar bahasa Jepang. Padahal nggak ngerti apa-apa ya kan, dikit-dikit doang. Gue tetap main. Tetep main. Ada webnya. Ada webnya. Nah webnya ini bernama Game Tora. Yep. Game Tora ini kalian bisa ngelatih kuda, ada training event simulator ya Iya. kan, ada training event helper. Jadi kalian enak banget untuk ngelatih kuda kalian sampai ke di sini grade paling tinggi itu UG, nggak tahu ultra grade kayaknya itu gue juga nggak tahu tuh. Itu enak banget, bener-bener enak. Lalu juga untuk gachanya sendiri, gue dari dulu dah. Soal apa ngomongin kayak Gachanya apa, enak atau enggak gitu? oh gacha di sini lo perlu gacha sebenarnya sih. Sebenarnya di sini Lo nggak satu perlu gacha. sebenarnya di sini satu-satunya kayak bukan satu-satunya kayak game yang dimana lu gak perlu gacha. Yep. Kayak Karena ya satu
kuda yang lo dapat dari 2 roll pertama itu yang bakal lo pakai, dan sisanya ya kayak ya udah lo nyari kartu aja udah. Di sini tuh dimain. di sini tuh kayak apa ya? Dibilang kayak juga enggak sih kayaknya. Enggak. Dan jadi tuh di sini kalian misalnya ngegacha karakter terus, ya kan? Tapi kalian sport card, ada sport card di sini bro. Ada sport card kalian tuh kurang bagus. Ya udah, kalian nge-stuck di grade itu terus ya. Contoh gua gitu kan. Gua main apa? Gua dulu terlalu fokus banget sama karakter. Gue semua harus, nggak semuanya sih. Yang gue suka harus gue dapat. Tetapi nge-stuck terus grade-nya. Jadi gue bener-bener nggak sampai ke grade A lah atau ke grade B plus paling tinggi itu gue. Cuma beberapa doang, dan akhirnya gue nge-reset akun. Kemarin kejadian dan akhirnya sekarang kuda rank paling tinggi. Ya walaupun kuda gue cuma beberapa doang sekarang, dikit banget. Maksud gue kayak yang di animenya cuma dikit, kayak paling cuma kayak ada Shimborilo Rudolph, Ogre Cap, abis itu juga apa namanya King Halo, satu lagi siapa ya? Ada satu lagi tuh, Mataiki Shuttle gitu kan. Dan ya sekarang mereka grade-nya udah apes dan S, karena gue di situ fokus sama support card ya kan. Dan ya bener-bener gue nggak ngikutin kata temen gue waktu itu, soalnya kayak support card aja, tapi gue tergiur untuk mendapatkan karakter yang gue mau gitu kan. Nah, lalu abis itu juga seru banget lah game ini. Pokoknya seru banget, gue rekomen banget. Ini kalau soal gacha sistemnya lebih ngingetin gue sama ini Ark Knight ya, karena satu ya lu nggak harus gacha juga sih. Kayak gacha tuh cuma kayak lu nggak perlu karakter, lu perlu kartunya. Kalau Ark Knight kayak ya lu punya karakter sampah juga masih bisa, karakter bagus bisa. Iya di sini juga. Lalu fun fact, kalau misalnya kalian nanya kalau kalian nonton Mau Musume ini, namanya aneh, Shawit, Shaolin Suzuka, Tokai Teo. Ya emang namanya begitu. Goldship emang namanya gitu. Emang namanya cari nama kudanya emang namanya begitu. Emang bener-bener gitu. Dan gue juga pernah ngejelasin video tentang Uma Musume. Ya ada, udah lama banget sih kalau nggak salah, setahun banget sih. Setahun. Nanti akan gue taruh kartunya di sini kayak. Kita taruh aja itunya. Yang kartunya maling sama itunya kan. Nah, itu seru banget tuh. Pokoknya nanti akan gue kasih juga tentang yang Gundam Evolution. Tapi kita di Oktober ini ya Senshin Ultraman yang gue sama Palan tunggu. Yang kemarin itu. Oh iya, gue lupa. Ya, harusnya itu dikit lagi. Gundam Witch from Mercury. Yap, dan Macross dikit lagi. Blu-ray-nya, please. Kalau itu gue nggak tahu. Jangan sampai ke delay gue kesel. Tapi gue sebelum kita akhirin, gue pengen nanya nih, kita balik lagi ke VTuber. Gue lupa dah. Biasanya tuh kalau ngeluarin VTuber itu berapa bulan sekali sih? Setahun itu kurang lebih. Bisa 3 kan? ID. ID udah keluar. ID tuh keluar kapan sih? Gue lupa dah. ID itu ID Gen 3. keluar ID Gen 3 tahun ini ya? Awal tahun ini kalau. Awal tahun ini ya. Abis itu kalau ngomongin JP itu setahun satu kayaknya. Setahun satu. Kalau X Core kapan ya? X itu tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. IN konsol. Sekarang mungkin IN diganti ini Holostar yang lagi ya? Atau iya, hitungan kayak gitu deh. Oke. Jadi berarti mereka emang hitungan itu. Berarti mereka bisa jadi deket-deket bulan ini ya, atau akhir bulan biasanya ada satu grup yang keluar. Akhir tahun kayaknya. Ya, akhir tahun. Jadi mungkin mereka bakal ngeluarin Gen 7. Let's see. Uno. Ya kan. Jadi ya itu saja dari gua di video kali ini, dari gua Rasyam dan dari gua Parlan. Itu saja dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.